Midfielder Jenius Part 3. Tim Brazil lagi-lagi berhasil mencetak sebuah gol yang menjadikan skor saat ini 2-0. Son Heung-min yang melihat itu di kejauhan berpikir kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa di sana dan bertanya-tanya apakah memang ini level Brazil, apa perbedaan mereka memang sejauh ini. Tapi Heung-min tetap berusaha memberikan semangat rekan-rekannya. Dia bilang kalau ini hanya beda 2 skor saja, mereka pasti bisa mengejarnya. Tapi saat itu suasana tim sudah sangat buruk. Kondisi mental para pemain benar-benar sudah jatuh. Saat tiba-tiba terdengar pemberitahuan kalau tim Korea akan melakukan pergantian pemain. Saat melihat siapa yang masuk, Heung-min langsung bilang kalau Yoo Jun benar-benar telat. Dan permainan pun kembali dilanjutkan. Pemain lawan saling berebut untuk mendapatkan bola. Untungnya Jongwon berhasil mendapatkannya dan mengoper langsung pada Jung Sok. Tapi Jung Sok juga tidak dibiarkan begitu saja, karena saat itu pemain lawan langsung menghadangnya. Jung Sok tidak gentar dan melewati pemain itu dengan mudah. Lawan langsung kaget melihat respon itu. Padahal dia yakin kalau sebelumnya tim Korea sudah hampir mati. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Saat itu Jung Sok yang juga ditempeli oleh lawan mengoper bolanya pada Yoo Jun. Para komentator juga penasaran apa yang akan Song Yoo Jun tunjukkan di pertandingan ini. Mengingat ini adalah pertandingan internasional pertamanya. Bahkan mereka hanya punya sedikit info tentang Song Yoo Jun. Sementara itu di lapangan, Barbosa menyadari kalau setelah si nomor 17 Song Yoo Jun masuk, suasana timnya langsung berubah. Tapi dia tidak cemas, dia akan segera mengetahui apakah Yoo Jun memang seorang pengganti biasa atau bukan. Saat itu bola yang Yoo Jun oper pada Jongwon berhasil dikuasai kembali oleh lawan. Melihat itu, tim Korea langsung kembali ke mode pertahanan. Bola sudah dikuasai oleh Barbosa. Dia melihat kalau saat ini ada 2 defender di depannya. Tapi tiba-tiba Barbosa mendengar suara teriakan di sampingnya yang ternyata adalah Song Yoo Jun yang berhasil mengejar. Sekarang defense tim Korea ada 3 orang termasuk Song Yoo Jun. Dan yang mengejar di belakang dari tim Brazil juga ada 2 orang. Nomor 8 Eizel dan nomor 15 Van der Beek. Yoo Jun dan rekan-rekannya harus berhasil merebut bola itu sebelum kedua pemain lawan lain berhasil menyusul. Saat itu Min Seung maju lebih dulu untuk merebut bola, tapi bisa Barbosa hindari dengan melambungkan bolanya ke atas. Yoo Jun dan Min Seung sama-sama berpikir kalau ini adalah kesempatan mereka merebut bola. Tapi Barbosa langsung melakukan teknik sombrero bahkan sebelum bola menyentuh rumput. Sombrero ini teknik buat ngecoh lawan dengan cara mencungkil bola dengan melewati kepala pemain lawan. Barbosa yang bisa melewati mereka dengan mudah bilang kalau ternyata nomor 17 Song Yoo Jun itu hanya biasa saja. Saat itu Yoo Jun dan Min Seung kembali mengejar Barbosa. Melihat itu Barbosa berpikir kalau triknya berhasil. Dia memang sengaja memancing perhatian pemain lawan itu dan dengan begitu anggota timnya sudah kembali ke posisi masing-masing. Jadi sekarang dia akan memulai rencananya dan mengoper bola itu pada Van der Beek. Begitu Yoo Jun menerjang maju, bola kembali dioper pada Eizel. Saat melihat operan itu, Yoo Jun seperti merasa familiar dengan formasi ini. Sementara Eizel berpikir sekarang formasi segitiga ini sudah selesai dibuat, maka semuanya sudah berakhir. Sebuah teknik tiki-taka cepat mereka ini nggak mungkin bisa dihentikan kecuali para pemain Korea itu bisa membacanya lebih dulu. Dan kalau mereka bergerak terburu-buru, Eizel bisa mengoper bolanya ke arah pemain lain. Jadi dari sudut pandang lawan, itu akan terlihat seperti bolanya menghilang. Ini adalah teknik spesial mereka yang dinamakan segitiga bermuda. Pada saat itu, Eizel akhirnya mengoper bola pada Barbosa. Dan Barbosa yang sudah sangat percaya diri kalau hari ini dia akan mendapatkan hat-trick harus segera kecewa karena saat itu Song Yoo Jun berhasil merebut bolanya. Barbosa tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Tapi Yoo Jun bilang kalau dia sudah bisa membaca semua permainan mereka. Formasi segitiga yang sebelumnya pemain Brazil lakukan itu terasa familiar untuk Yoo Jun karena itu sama persis dengan apa yang dia amati sebelumnya dari kursi cadangan. Apapun strateginya, operan terakhirnya selalu berakhir di striker utama Brazil yang adalah Barbosa si nomor 9. Saat itu Yoo Jun bilang apa Barbosa pikir Yoo Jun akan tertipu dengan trik yang sama terus-menerus. Lalu tanpa sempat bangkit dari posisinya, Yoo Jun menendang bola itu.
Dia mengopernya pada striker utama Korea Son Heung-min. Saat ini setengah dari lapangan tim Brazil terbuka lebar. Ini adalah kesempatan terhadap serangan balik. Tim Korea saat ini memiliki kesempatan untuk membalas. Son Heung-min terus berlari ke arah wilayah Brazil yang terbuka lebar dan langsung berhadapan dengan sang kiper. Heung-min lalu menendang bola itu dengan sangat kuat, tapi sayangnya bola berhasil dipantulkan. Tapi kesempatan masih belum berakhir. Bola yang memantul itu kembali dikuasai oleh pemain dari Korea, Min Sok-yun, seorang starting winger. Saat Sok-yun bingung harus mengoper pada siapa, tiba-tiba Yoo-jun memanggil untuk meminta umpan yang langsung dioper dengan mudah tanpa hambatan. Begitu kaki Yoo-jun menyentuh bola itu, zona emas langsung terlihat di depan gawang. Tanpa basa-basi, Yoo-jun kembali menendang bola itu ke sana yang langsung disambut oleh tendangan kaki Son Heung-min. Saat itu kiper Brazil Oli sudah berusaha sebisanya untuk menahan bola itu, tapi tidak sanggup menghentikannya. Dan bola itu pun akhirnya menyentuh jaring gawang tim Brazil. Para penggemar Brazil sampai tercengang. Begitu juga komentator yang hanya bisa terdiam dengan ekspresi tidak percaya. Sementara itu, para pemain tim Korea mulai berteriak merayakan satu skor mereka. Saat rekannya memuji kemampuan Heung-min dalam mencetak gol, komentator yang satunya malah berpikir kalau gol ini bisa tercipta karena penilaian dan operan mematikan dari Song Yoo-jun. Song Yoo-jun dan Son Heung-min benar-benar dua kombinasi yang sangat mematikan. Sementara itu di sisi lain, Etupa pelatih Piala U17 Brazil bilang kalau dia tidak bisa membiarkan para pemain Korea itu merusak permainan yang sudah mereka menangkan dan berpikir haruskah dia menggantinya ke strategi bertahan. Permainan kembali berlanjut. Saat itu para pemain Brazil hanya saling mengoper satu sama lain. Melihat itu Yoo-jun sadar kalau lawannya mencoba memenangkan pertandingan ini dengan mengulur-ngulur waktu. Tapi Yoo-jun gak akan membiarkan hal itu. Dia sudah bertekad untuk tetap menempeli mereka sampai akhir dan terus menggigit. Lawan yang melihat Yoo-jun menerjang maju, mengoper bola itu ke rekannya. Tapi Yoo-jun yang juga tidak mau kalah, langsung mengganti arah larinya pada lawan yang memegang bola dan berlari ke arahnya. Melihat hal itu, lawan berpikir kalau apa yang Yoo-jun lakukan ini benar-benar menyebalkan dan kembali mengopernya. Sementara itu di sisi lain, Barbosa melihat apa yang terjadi dan berpikir kalau dia tidak mau menang dengan cara seperti ini. Selain itu juga dia belum membalas Yoo-jun atas tindakannya. Saat tiba-tiba terdengar teriakan lain yang ternyata saat itu Yoo-jun yang dari tadi dengan keras kepala mencoba akhirnya bisa merebut bolanya. Saat itu para pemain bertahan Brazil langsung mundur ke belakang karena kehadiran Song Yoo-jun. Ezil juga menyuruh rekannya untuk menghalangi Song Yoo-jun apapun yang terjadi. Tapi Yoo-jun tidak panik karena dia bisa melihat semua arah tagline lawan dan bisa menghindarinya dengan mudah. Melihat hal itu, lawan sampai bingung akan bagaimana bisa Yoo-jun menghindari semuanya semudah itu. Tapi Yoo-jun bilang kalau ini terlalu dini untuk mereka terkejut dan menendang bola itu pada zona emas yang sedari tadi sudah menunggunya. Sayangnya bola tidak sampai memasuki zona emas itu dan meleset. Untungnya saat itu Moon Jong-won berhasil menahan bola dan menendangnya ke arah gawang. Tapi Yoo-jun yang tahu kalau bola itu tidak akan masuk harus segera melakukan sesuatu. Yoo-jun terus mencoba memeras otaknya tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Kalau dia tahu bola itu tidak akan masuk. Yoo-jun mulai memperhatikan semuanya, mulai dari kecepatan bola, posisi pemain di sekitar, sudut kiper menghadang bola dan juga putarannya. Dan mempertimbangkan semua itu, Yoo-jun bisa memperkirakan kalau bolanya akan memantul ke sisi kirinya dan langsung berlari ke tempat itu. Tapi saat itu posisi bolanya terlalu tinggi dan pada titik ini kalau Yoo-jun terus menunggu bolanya turun itu akan keluar garis. Dan karena waktunya juga tinggal sedikit, Yoo-jun tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Jadi hanya ada satu hal yang bisa Yoo-jun lakukan. Dia melakukan tendangan overhead yang langsung mengarah pada gawang lawan. Semua orang menanti dengan cemas apa yang akan terjadi. Dan gol!
Bola itu akhirnya bersarang di gawang tim Brazil. Sementara semua orang bersorak, Yujun yang melihatnya berpikir kalau dia seorang pemain yang dulunya gagal total, baru saja mencetak sebuah gol di laga debutnya. Dan itu pun melawan tim Brazil, tim terkuat di dunia. Pada saat itu barulah Yujun bisa benar-benar merasakannya dan berteriak dengan puas. Rekan-rekannya yang lain juga memuji kemampuan Song Yujun yang tidak mereka sangka dimilikinya itu. Sambil bangkit, Yujun berpikir kalau dia hanya perlu 1 gol lagi saja untuk bisa menang melawan tim terbaik dunia. Sementara itu di sisi lain, para pemain tim Brazil berpikir apa tim Korea benar-benar sekuat ini dan apa artinya tim mereka akan kalah. Saat tiba-tiba Barbosa menyela dan bilang kalau ini terlihat menyedihkan. Dia benar-benar tidak tahan melihatnya. Dia bilang kalau mereka ini adalah tim Brazil. Sepak bola mengalir di darah mereka. Jadi mereka tidak perlu takut ataupun menunda-nunda waktu untuk bisa menang. Itu bukan gaya mereka. Selama bola masih bergerak, jangan pernah berhenti. Dan tunjukkan pada mereka siapa tim Brazil sebenarnya. Begitu selesai berbicara, Barbosa melihat wajah rekan-rekannya yang masih suram itu tiba-tiba mulai dipenuhi kepercayaan diri. Mereka bertekad untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Tinggal 5 menit lagi yang tersisa untuk pertandingan Korea versus Brazil. Di lapangan terjadi pertandingan yang sangat sengit antara kedua tim. Baik Korea Selatan maupun Brazil sama-sama tidak mau mengalah. Pada saat itu, bola berhasil dicuri dari pemain Korea oleh Kaiki dan langsung dioperkan pada rekannya Ezil. Melihat itu, Yujun langsung berteriak untuk menghadang Ezil yang pada saat itu sudah membentuk formasi segitiga bermuda. Pemain tim Korea nomor 3 dan 4 berusaha untuk menahan mereka, tapi tim Brazil berhasil melewatinya dengan permainan tiki-taka yang luar biasa. Barbosa yang pada saat itu sedang menggiring bola tiba-tiba dipanggil oleh Van der Beek untuk mengoper bola padanya. Barbosa juga menyadari ruang kosong itu, tapi saat Yujun menghadangnya, ego Barbosa menutupi penilaian rasionalnya. Dia tahu kalau dia seharusnya mengabaikan Yujun dan mengoper saja pada Van der Beek, tapi dia ingin membalas dendam atas apa yang sebelumnya Yujun lakukan. Jadi Barbosa memutuskan untuk menebus Yujun secara langsung. Sementara itu Yujun berpikir kalau Barbosa berhasil melewati dirinya di sana, maka semuanya selesai. Jadi dia harus berusaha menghentikannya. Yujun berusaha untuk memfokuskan pikirannya dan memperhatikan bahkan gerakan kecil yang dilakukan oleh Barbosa. Melihat dari posturnya, sepertinya lawan akan bergerak ke kanan. Tapi kemudian Yujun kembali melihat titik berat tubuh lawan baru berpindah. Yujun langsung menyadari kalau Barbosa berusaha untuk melakukan umpan tipuan dan berhasil mencuri bola itu dari kakinya. Pada saat itu Yujun langsung berlari mengiring bola, sementara waktu hanya tersisa 1 menit lagi. Ini adalah kesempatan terakhir untuk Korea Selatan. Sementara Barbosa terus berteriak untuk menghentikan Song Yujun bagaimanapun caranya. Yujun yang masih menggiring bola sendirian sekarang dikejar oleh 3 pemain lawan. Sementara Yujun terus mencari kemunculan zona emas yang tidak juga terlihat. Lawan yang melihat Yujun celingukan bertanya apa Yujun mencoba memeriksa lapangan padahal mereka sedang mengepungnya. Yujun tidak memperdulikan hal itu. Yang dia pikirkan hanya cara untuk bisa bertahan sampai zona emas terlihat. Kalau sampai Yujun kehilangan bolanya, maka itu benar-benar berakhir. Saat itu Yujun terus-terusan menghindari tacklan lawan yang selalu hampir bisa mengenainya. Lawan yang melihat itu berpikir, padahal cara Yujun membawa bola sangat kacau. Tapi entah bagaimana dia bisa menghindari semua tacklean mereka. Pada saat itu, zona emas yang sedari tadi Yujun tunggu akhirnya menampakkan diri. Dan begitu melihatnya, Yujun langsung mengoper bola itu. Bola terus melesat melewati semua pertahanan lawan, menuju Lee Jong Sok yang berlari dengan sekuat tenaga. Dia terus berlari di area musuh dan menendang bola itu langsung ke gawang lawan, tepat pada menit 90. Dan pertandingan berakhir dengan sebuah gol penutupan dari tim Korea Selatan. Tim Korea berhasil mengejar ketertinggalan skor dan comeback dengan luar biasa, mengalahkan Brazil dengan skor akhir 3-2.
Yujun di sisi lain berpikir kalau akhirnya dia bisa benar-benar mengalahkan tim Brazil dengan 2 assist dan 1 gol. Itu benar-benar hebat untuk sebuah debut. Tapi ini hanyalah permulaan. Kehidupan sepak bolanya baru saja dimulai. Sementara itu, pelatih Lee Jung-hwan di pinggir lapangan berpikir kalau waktu yang mereka perlukan untuk membalikan keadaan dari 2-0 adalah 20 menit. Dan pemain kunci dari pertandingan hari ini adalah Song Yujun dalam pertandingan perdananya. Melihat itu, pelatih tahu kalau dia harus berbicara dengan Song Yujun. Malam harinya di penginapan tim Korea, mereka melakukan jamuan makan. Para pemain yang melihat makanan langsung makan dengan lahap. Saat tiba-tiba pelatih bertanya pada Jungwon kemana Song Yujun, yang ternyata sedang beristirahat di kamarnya dan bilang kalau dia kelelahan. Sementara itu di kamar, Yujun tidak bisa tidur karena masih mengingat tentang pertandingan hari ini. Karena bagaimanapun itu adalah pertandingan resmi pertama Yujun. Selain itu juga ada banyak hal yang terjadi setelah pertandingan itu. Hal pertama yang terjadi setelah pertandingan melawan Brazil adalah Yujun yang dihampiri oleh seorang reporter bernama Gon Jung Sop dari KBC Sport. Dan karena itu wawancara pertamanya, Yujun berbicara dengan sangat gugup. Dia bahkan gak ingat apa aja yang dia katakan. Peristiwa kedua lumayan mengejutkan, karena saat itu Barbosa datang dan mengajaknya untuk bertukar jersey. Saat itu Yujun sangat terkejut dan tidak percaya, membuat Barbosa berpikir kalau Yujun tidak mau bertukar. Tapi Yujun bilang bukan seperti itu dan langsung saling menukar. Yujun hanya tidak bisa percaya kalau bintang masa depan Brazil, Dudu Barbosa, ingin bertukar jersey dengannya. Dan setelah bertukar jersey, Yujun jadi cukup dekat dengan Barbosa. Sedangkan peristiwa terakhir adalah Yujun yang ditemui oleh Kim Soo-chol, ketua komite penguatan timnas. Rupanya mereka berencana mengirim Yujun ke Spanyol dan nantinya mereka ingin Yujun memberikan dukungan asosiasi. Saat mendengarnya di permukaan itu mungkin terdengar bagus, tapi memberikan penawaran tepat setelah pertandingan. Yujun berpikir pasti mereka sedang memanfaatkan momentum dan mencoba membelinya dengan harga murah setelah sukses debut. Kalau bergabung dengan klub Spanyol, Yujun mungkin akan mempertimbangkan, tapi kalau belajar dia tidak akan mau. Jadi saat itu jawaban yang Yujun berikan adalah kalau dia akan mendiskusikan hal ini dengan keluarganya lebih dulu. Semua hal itu hanya terjadi 3 jam setelah pertandingan, jadi Yujun merasa lelah secara fisik dan mental. Saat Yujun mencoba menutup matanya lagi, seseorang mengetuk pintu yang langsung Yujun usir. Tapi begitu mendengar suara yang memanggilnya, Yujun langsung terbangun karena itu adalah suara pelatih Lee. Begitu masuk, pelatih bertanya apa Yujun pernah berpikir untuk berkarir di bidang profesional, atau mungkinkah Yujun berencana untuk masuk universitas. Mendengar itu, Yujun berpikir kalau dia masuk universitas akan ada banyak waktu yang terbuang. Jadi saat itu Yujun menjawab dengan yakin kalau dia akan langsung jadi seorang pro. Mendengar itu, pelatih Lee bertanya apa Yujun sudah menerima tawaran dan apakah boleh pelatih Lee membantunya. Begitu mendengar penawaran itu, Yujun langsung kaget. Dengan karir pelatihnya saat ini, dia tentu bisa membantu. Dan karena saat itu masih 2009, para pemain belum berekspansi ke luar negeri. Jadi kemungkinan rekomendasi pelatihnya adalah K-League Divisi 1. Masalahnya, Yujun ingin bermain di level yang lebih tinggi. Yujun bertanya untuk memastikan apakah yang pelatihnya maksud adalah di dalam negeri. Tapi tanpa diduga, pelatih Lee bilang itu adalah luar negeri, yang lagi-lagi membuat Yujun kaget. Saat itu pelatih bertanya apa Yujun tahu Super League. Untuk kesekian kalinya Yujun kaget lagi mendengar nama itu. Pelatih Lee bilang itu adalah Turki Super League. Ada sebuah klub yang dimana dulu pelatih Lee bermain saat masih aktif. Saat mendengar Super League Turki, Yujun langsung teringat kalau itu adalah liga tempat bek terhebat Korea Choi Young-ho pernah bermain. Meski itu rute dengan kasus yang terbukti, tapi Yujun masih ragu. Melihat Yujun yang hanya diam, pelatih bilang apa Yujun tidak menyukainya. Dia lalu kembali menawarkan J-League. Tapi Yujun yang merasa tidak enak menolak mengatakan kalau dia akan memikirkannya. Mendengar itu pelatih tahu kalau Yujun pasti akan menolak. Mengingat bahkan tawaran Turki Super League saja dia tolak, apalagi kalau hanya J-League.
Saat itu pelatih Lee bilang kalau mulai sekarang Yujun akan mendapatkan banyak penawaran seperti itu. Apa Yujun yakin bisa membuat keputusan yang benar setiap saat? Yujun ini masih muda, tidak berpengalaman dan tidak tahu bagaimana dunia bekerja. Dan pelatih Lee juga tidak bisa selalu menghubunginya. Tapi dia bisa mengatur seseorang untuk membantu Yujun. Dengan kata lain, pelatih ingin memperkenalkannya pada seorang agen. Agen ini akan mengurusi mulai dari negosiasi kontrak besar dengan klub sampai masalah kehidupan pribadi. Dan karena sifat pekerjaan ini, mereka tidak bisa mempekerjakan sembarangan orang. Tapi karena ini adalah orang yang direkomendasikan oleh Lee Jung-won, mereka pasti bisa dipercaya. Saat itu Yujun langsung menjawab dengan penuh semangat kalau dia akan menerimanya. Nggak mungkin Yujun berani menolak saat pelatihnya ini sangat memikirkannya. Lee Jung-won lalu memberikan kartu nama seorang agen bernama Kim Ji-ho. Dan pelatih Lee berjanji akan memperkenalkan mereka begitu kembali dari Sendai. Tepat saat pelatih akan membuka pintu, Jung-won membuka pintu itu lebih dulu dengan sangat keras sampai membentur wajah pelatih Lee. Setelah memberikan cetakan pada Jung-won, pelatih Lee pun pergi. Saat itu Jung-won yang benjol bertanya kenapa pelatih Lee ada di ruangan mereka. Yujun hanya menjawab dengan asal kalau itu inspeksi dadakan. Begitu masuk ke kamar, Jung-won yang khawatir kalau pelatih akan menandainya dihibur oleh Yujun yang bilang kalau di pertandingan besok dia akan memberikan umpan terobosan pada Jung-won. Jadi berusahalah untuk mencari poin di mata pelatih. Keesokan harinya pertandingan antara Korea Selatan versus Prancis. Pada pertandingan ini, Prancis menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan Korea dengan formasi 4-3-3. Begitu para pemain memasuki lapangan, mereka kaget sendiri karena ada lebih banyak penonton. Kemenangan Korea Selatan melawan Brazil pasti berdampak besar. Di sana juga terlihat beberapa wartawan dan kru siaran yang juga ada di posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Melihat itu, Yujun bisa mengerti. Ini adalah perhatian yang harus dia terima suatu saat nanti. Tapi sejujurnya Yujun merasa ini juga bagus. Dia akan menunjukkan dengan jelas pemain seperti apa dirinya. Dan pertandingan pun dimulai dengan kick off dari Prancis. Saat itu Kevin seorang left winger dan Antoine midfielder Prancis mulai bergerak maju. Mereka saling mengumpan dengan stabil. Tapi Yujun merasa ada yang aneh. Permainan pemain tim Prancis ini terlalu lambat kalau dibandingkan dengan tim Brazil. Jadi Yujun dengan mudah mencuri bolanya. Sambil menggiring bola, Yujun menembus lurus ke wilayah lawan. Pada saat itu, Yujun bisa melihat dua zona emas besar dan kecil. Dan di dekat kedua zona itu, ada Son Heung-min juga Moon Jung-won. Yujun berpikir kalau zona besar itu pasti Son Heung-min dan zona kecil adalah Moon Jung-won. Kalau seperti itu, Yujun akan mengoper pada zona emas kecil dan memberikan Jung-won kesempatan untuk mencetak gol. Begitu mendapat operan dari Yujun, dia langsung menendang bola itu dengan sangat kuat ke gawang lawan. Saat Yujun akan bersorak untuk gol yang Jung-won masukkan, tiba-tiba saja dia melihat kalau orang yang saat ini bersorak adalah Son Heung-min. Melihat Heung-min yang dikerubuti pemain lain, Yujun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Jung-won di belakang Yujun berkata dengan ekspresi sarkastiknya kalau dia yakin dirinya punya peluang yang lebih baik. Yujun benar-benar lupa soal Moon Jung-won. Alasan dia tetap berada di K-League meskipun punya bakat yang luar biasa adalah karena dia punya kebiasaan merusak permainan saat sedang merajuk. Permainan kembali berlanjut dan meski tim Prancis sempat menguasai bola, tapi itu tidak bertahan lama karena lagi-lagi tim Korea bisa merebutnya. Saat itu Yujun berpikir kalau ini sangat aneh. Dia tahu kalau tim Prancis ini adalah tim yang kuat, tapi pergerakan mereka saat ini benar-benar kaku. Yujun jadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Saat tiba-tiba Yujun melihat pemain Prancis terlihat sangat gugup dan tegang ketika melihat kamera yang terus menyoroti dan memotret mereka. Saat itu Yujun baru sadar kalau mereka semua masih 17 tahun. Perhatian media yang tidak familiar ditambah kecolongan gol di pembukaan ke negara pinggiran seperti Korea Selatan. Mental mereka masih belum kuat untuk menghadapi hal ini. Kemampuan saja tidak cukup dalam sepak bola. Saat tiba-tiba Yujun melihat kemunculan zona emas di depannya. Tapi yang menjadi masalah adalah kali ini zona emasnya juga ada 2. Tepat pada saat itu, Moon Jung-won datang dan berlari di samping Yujun. Hal itu langsung membuat Yujun panik.
Tapi Yujun mencoba untuk tenang dan berpikir kalau kali ini pasti zona emas kecil itu adalah milik Jungwon dan menendangnya ke sana. Tapi sangat disayangkan, bola tidak memasuki zona emas dan hanya menyerempetnya sedikit, yang langsung ditendang balik oleh Sejungwo ke gawang lawan. Dan sudah bisa ditebak kalau tendangan itu bisa ditangkap kiper lawan dengan mudah. Saat Yujun khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Jungwon, Moon Jungwon di belakangnya sudah benar-benar ngambek dan terus-terusan mengatakan kalau Yujun tidak mengoper bola itu padanya. 43 menit menuju babak pertama. Saat itu bek kiri Prancis Nabil Chadi merasa kalau sekarang lebih mudah untuk mendapatkan bola karena tekanan dari nomor 11 lawan menjadi lemah. Entah dia kehabisan stamina atau mungkin pemain itu memang bodoh. Tapi itu tidak penting karena yang lemah lah yang akan kalah. Saat itu Chadi mengoper bolanya pada Kevin yang ada di depannya. Sampai saat di depan kotak penalti, pemain bertahan Korea nomor 2 kebingungan akan pemain mana yang harus dia tahan dan memutuskan untuk menghadang pemain yang lebih dekat dengannya saja. Tapi saat itu Kevin mengoper kembali bola itu pada Chadi yang ada di sudut, yang kemudian melakukan umpan lambung ke depan gawang lawan. Di sana sudah ada dua pemain Prancis nomor 10 dan 9. Dan dengan sundulan pemain nomor 9, sebuah gol akhirnya tercipta. Prancis berhasil menyamakan kedudukan. Melihat itu, Yujun berpikir kalau sekarang gerakan mereka terlihat berbeda dari yang pertama. Apa mungkin mereka sudah membiasakan diri dengan tekanannya? Pada titik ini akan sulit untuk tim Korea Selatan mencetak gol. Dan babak pertama pun selesai. Saat itu di bangku cadangan, Yujun benar-benar kesal karena Moon Jungwon yang ngambek dan sengaja tidak bermain dengan benar. Wilayah mereka jadi terbuka lebar. Yujun juga nggak bisa meminta pelatih untuk mengganti Jungwon. Kebiasaan ngambek Jungwon ini belum ada yang menyadari sampai 3 tahun ke depan. Saat ini orang-orang hanya berpikir kalau Jungwon pemain yang tidak konsisten saja. Dan kalau Yujun kekeh meminta cadangan, dia yang akan dianggap aneh. Tapi kalau Yujun mengabaikannya, tim mereka bisa kalah. Yujun tidak punya pilihan lain selain membuat Jungwon mencetak gol di babak kedua nanti. Begitu babak kedua dimulai, Yujun berpikir asal dia bisa bermain seperti saat babak pertama, dia yakin bisa mencetak gol. Saat tiba-tiba pemain lawan datang dengan agresif dan mencoba untuk merebut bola dengan melakukan tackle, yang untungnya berhasil Yujun hindari. Yujun bisa merasakan kalau permainan lawan lebih agresif dari sebelumnya. Saat Yujun bertanya-tanya kenapa, dia mendengar Chadi yang menyemangati rekan-rekannya kalau mereka pasti bisa menang. Mereka sudah mencetak 1 gol dan akan mencetak 1 gol lagi dan memenangkan pertandingan ini. Mendengar itu, semua pemain Prancis langsung terbakar dengan semangat. Melihat itu, Yujun menyadari kalau sepertinya 1 gol sebelumnya membuat semangat mereka bertambah. Sekarang semuanya sudah dimulai, kekuatan pemain tim Prancis yang sesungguhnya. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!